Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk dari Muhammad Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhas sa'imin, sa'imat, ayyuhal mu'minin, mu'minat, ayyuhal muslimin, muslimat, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita mendapatkan sebuah keberkahan di saat kita sahur, karena janji Rasulullah SAW adalah sahur ini adalah sebuah keberkahan. Akan dapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang melaksanakan sahur. Nah, kemudian kita sama-sama sudah melaksanakan sholat subuh, di mana sholat subuh berjamaah ini merupakan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih mulia. Menjadi sebuah kenikmatan bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan, menjadi sebuah keindahan bagi kita beribadah di bulan Ramadan. Contohnya pertama, bagi kita orang-orang yang belum terbiasa sholat qiyamul lail sebelum di bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan, ini berat sekali melaksanakan qiyamul lail. Tapi di bulan Ramadan yang mulia ini, kita mudah sekali melaksanakan qiyamul lail. Bagi kita yang belum berpuasa di bulan Ramadan, bagi kita yang belum melaksanakan puasa sebelum di bulan Ramadan dengan puasa-puasa sunnah, pun kita terasa berat untuk melaksanakan puasa. Tapi di bulan Ramadan yang mulia ini, puasa amat mudah bagi kita. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah mudahnya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seruan puasa hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini merupakan sebuah hidayah bagi kita. Ini merupakan sebuah taufik. Taufik, tahu nggak apa itu taufik? Taufik ini berasal dari kata waffaqa yuwaffiq taufiqan. Taufik ini adalah bertemunya izin Allah, bertemunya niat baik kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini niat baik. Tapi ketika Allah izinkan dan bertemunya niat baik ini dengan izin Allah, inilah kita sedang mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Jalla Jalaluh. Tentunya kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya lisan kita untuk senantiasa mengucapkan salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan yang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Insan yang agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah bisa kumpulkan kita di surga kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanallahu alaihim. Amin Allahumma amin. Kali ini sebelumnya saya sampaikan tentang bagaimana pertemuan pendeta Buhairah dengan Rasulullah SAW di masa remajanya Rasulullah. Di masa-masa keemasannya Rasulullah SAW. Yang kala itu pendeta Buhairah tahu akan ciri-ciri Rasulullah SAW, sang pemimpin bagi alam semesta manusia di muka bumi. Nah, kali ini kita masuk di dalam pembahasan yang ada di episode yang lebih kurang kita di episode 16 kalau nggak salah. Ya. Episode 16 ini episode yang saat ini mulai mendekati terhadap pembahasan di mana Rasulullah SAW akan mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di pembahasan ini, pembahasan tentang bagaimana perniagaan Nabi Muhammad SAW untuk Khadijah. Jadi pernikahan beliau dengannya. Kadang kita bertanya-tanya, kadang ada yang diantara kita nggak tahu siapa istri pertamanya Rasulullah SAW, siapa wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa? Padahal siapapun kita, ya di masa-masa itu banyak sekali yang menginginkan Rasulullah SAW, tapi
Rasulullah SAW memilih Khadijah sebagai wanita yang akan dinikahi yang pertama kalinya. Nah, dan ada beberapa kejadian penting sebelum diutusnya menjadi nabi. Pertama, Muhammad berdagang untuk Khadijah dan menikah dengannya. Jadi Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang kaya dan terhormat. Dia mempekerjakan beberapa karyawan untuk menjalankan bisnisnya. Ketika dia mendengar berita tentang kejujuran Muhammad, amanahnya, kemuliaan akhlaknya, maka dia menawarkan kepada beliau untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Akhirnya dia sanggup membayar gaji kepada Muhammad SAW lebih tinggi daripada karyawan-karyawan yang lainnya. Muhammad pun menerima tawaran tersebut dan berangkatlah bersama pelayan Khadijah menuju Syam. Di sana beliau menjual beberapa barang yang beliau bawa dari Mekah, dan sebagai gantinya beliau membeli barang dari negeri Syam untuk dijual di Mekah. Benar, Khadijah mendapatkan keuntungan berlipat ganda manakala dia menjual beberapa barang yang dibawa Muhammad dari Syam ke kota Mekah. Lihat, Khadijah melihat Rasulullah SAW sebagai manusia yang jujur, dipercayakan bahkan dibayar lebih tinggi dari karyawan-karyawan yang lainnya. Sampai dipercayakan membawa barang-barang dari Makkah menuju Syam. Dan di saat itu benar adanya Khadijah melihat hasilnya bahwasanya barang yang dibawa Rasulullah SAW ini mendapatkan sebuah keuntungan yang berlipat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dari hasil penjualannya, ditambah lagi dengan gaji yang beliau terima dari Khadijah, beliau juga pergi ke Madinah, sebuah kawasan yang menjadi cikal bakal hijrah. Ya, Rasulullah pergi ke Madinah yang menjadi cikal bakal hijrah beliau dan menjadikannya pusat penyebaran dakwahnya. Jadi ia adalah negeri pertama tempat beliau menyebarkan agamanya. Beberapa hari kemudian Khadijah mau menerima lamaran Muhammad Rasulullah SAW setelah beliau sukses menjalankan bisnisnya dan dengan kemurahan hatinya, kejujurannya dan kemuliaan akhlaknya. Baru kali itu Khadijah merasa keberkahan yang sangat dahsyat pada harta benda yang dimilikinya. Semua itu atas kebaikan dan kemahiran Muhammad Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya. Jadi Khadijah benar-benar telah menemukan kembali barang yang hilang yang amat didambakannya. Bayangin. Kebayang kan? Kalau kita pernah ada barang hilang yang kita anggap ini berharga, kemudian barang yang hilang ini yang kita anggap begitu berharga di dalam kehidupan kita, kemudian kita temukan kembali. Gimana rasanya? Begitulah gambaran ketika Khadijah bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW yang saat itu adalah karyawannya, yang Khadijah berani membayar mahal kepada Muhammad Rasulullah SAW, tapi dengan akhlaknya, dengan kemuliaannya, dengan kejujurannya, Khadijah merasa ada keberkahan yang sangat luar biasa. Dan kebahagiaan itu seperti dia telah menemukan barang yang telah hilang yang didamba-dambakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan dia sempat menuturkan keberkahan yang melimpah tersebut kepada temannya yang bernama Nafisah binti Munabbih. Barangkali itulah yang mendorong Khadijah untuk menerima Muhammad sebagai pendamping hidupnya. Tentu mendengar cerita ini kita akan tersenyum lebar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khadijah menerima lamaran Muhammad Rasulullah SAW sebagai pendamping hidupnya. Kemudian beliau menyampaikan perihal niatnya untuk menikahi Khadijah kepada pamannya. Dari mereka pun setuju. Lalu beliau pergi bersama salah seorang pamannya, Hamzah bin Abdul Muttalib, guna melamar Khadijah dengan mas kawin 20 onta atau bakarah ya, 20 onta. Khadijah adalah wanita yang pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau nggak menikah lagi kecuali setelah Khadijah wafat. Jadi di masa-masa Rasulullah SAW menikahi Khadijah sebagai istrinya, ini Rasulullah nggak
nggak ada di dalam sejarah Rasulullah menikah lagi kecuali Khadijah wafat. Nah, dari Khadijah beliau mendapatkan 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya, bisa dicatat, bisa diingat. Ada 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak pertama bernama Qasim. Mungkin kita pernah dengar Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ini anak lelaki, 2 anak lelaki dari Khadijah. Ada 4 anak perempuan dari Khadijah bersama Rasulullah SAW. Nah, anak lelaki ini pertama yang bernama Qasim, dan dengan nama inilah beliau dijuluki Abul Qasim. Lalu anak kedua bernama Abdullah. Kemudian Qasim wafat, dan di saat dia sudah menaiki hewan tunggangannya. Sedangkan Abdullah wafat pada saat dia masih kecil, dan semua itu terjadi sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Makanya ini menjadi sebuah hikmah besar kepada kita semua, umatnya Rasulullah SAW. Nanti kita tahu kenapa Allah memanggil lebih dulu anak-anaknya. Pertama Qasim, kedua Abdullah. Karena memang Nabi ini nggak diwarisi sebenarnya. Karena Rasulullah SAW ketika diutus sebagai Nabi, sebagai khataman nabiyyin, penutup Nabi dari segala Nabi. Jadi nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun di antara anak-anak perempuan Nabi adalah ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah atau dan juga Zainab, ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Mereka semua masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah serta menikah. Saat menikah dengan Khadijah, beliau berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Cerita ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwasanya nggak apa-apa menikah, laki-laki menikah dengan wanita yang di atasnya, di usia lebih tua darinya, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun. Nggak apa-apa beda usia. Yang penting juga beda kelamin ya, antara laki dengan perempuan. Nah, pelajaran hikmah dan manfaat yang bisa dipetik dari pembahasan ini adalah amanah dan jujur adalah kriteria utama untuk menjadi seorang bisnismen yang sukses. Ya. Kedua, kriteria tersebut ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Khadijah tertarik untuk menitipkan sebagian uangnya kepada Nabi untuk dijadikan modal beliau berdagang ke Syam. Allah pun menganugerahkan berkah kepada Khadijah melalui usaha yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajaran kedua, sejatinya berdagang merupakan sumber penghasilan atau rizki Muhammad Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah saat itu menggembala kambing, kemudian Rasulullah berbisnis di usia 25 tahun bersama Khadijah. Karena sumber penghasilan saat itu Rasulullah SAW adalah dengan berdagang atau bisnis, ya. Terus yang ketiga, pernikahan Nabi dengan Khadijah adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja memilihkan untuk nabinya seorang istri yang tepat dan mau mendukung perjuangan beliau. Artinya adalah dalam kisah ini tentunya kita harus lihat ketika ada seorang pendakwah, seorang nabi, seorang rasul, itu memang harus bersama istri yang mendukung dakwah itu. Jadi luar biasa nih, ada sama-sama saling menunjang, saling mensupport, saling mendoakan ketika berjalan dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan berjalan dengan mudah dan ringan langkahnya ketika ada sosok istri yang mendukung perjuangan dakwah suaminya. Dan tentunya ini adalah Muhammad Rasulullah SAW yang sangat didukung penuh oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa yang keempat, kita tahu bahwa Nabi sangat terpukul saat kedua putranya belum sempat menginjak dewasa meninggal dunia. Sebagaimana sebelumnya saat ditinggal kedua orang tuanya, peristiwa menyedihkan ini pasti ada hikmah di baliknya, kemudian untuk melengkapi fitrah dan psikis beliau sebagai manusia, maka Allah menganugerahkan kepada beliau anak laki-laki. Tujuannya adalah agar Nabi nggak dicemooh atau menjadi bahan gunjingan orang-orang karena tidak memberikan keturunan laki-laki. Tapi Allah mengambil kembali anak laki-laki Nabi
barangkali hikmahnya adalah untuk menghibur dan menenangkan orang-orang yang enggak dikaruniakan anak laki-laki dan mungkin dikaruniai tapi kemudian meninggal dunia. Jadi memang ada hikmah besar yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Kenapa Allah mengambil anak laki-laki Nabi Muhammad SAW, Qasim, yang kedua Abdullah. Boleh jadi ini menghibur mereka yang memang saat itu belum memiliki anak laki-laki. Nah, yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pernikahan Nabi dengan Khadijah membuka mata bagi seorang muslim bahwa beliau menikah bukan untuk mendapatkan kenikmatan biologis belaka. Seandainya karena tujuan itu, pasti beliau mencari wanita yang usianya jauh lebih muda daripada beliau. Yang saat itu lagi mateng-matengnya di usia 25 tahun, pasti lebih memilih, dia cari aja yang belasan tahun. Karena di saat itu bagaimana banyak sekali wanita-wanita cantik di zaman Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memilih Khadijah sebagai istrinya yang di saat itu usianya jauh lebih tua, 15 tahun. Usianya Khadijah radhiyallahu anha di usia 40 tahun. Nah, Nabi mau menikah dengan Khadijah karena memang dia adalah wanita terhormat dan terpandang di tengah kaumnya. Pada masa jahiliyah, dia memiliki predikat sebagai wanita suci dan terjaga kehormatannya. Nah, pelajaran yang kita ambil di ke-6 ini, pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah secara nggak langsung membungkam mulut dan pena orang-orang yang dengki terhadap Islam dan kekuatannya. Jadi pernikahan Nabi dan Khadijah ini membungkam para netizen julid, pansos, terus ya begitulah netizen. Tapi dengan izin Allah ketika Rasulullah menikahi Khadijah ini seperti nggak secara langsung membungkam mulut dan pena orang-orang yang dengki terhadap Islam dan kekuatannya. Mereka ini adalah orang-orang orientalis dan anteknya, yakni orang-orang sekuler. Mereka mengira bahwa pernikahan Nabi justru menjadi noda bagi agama Islam. Mereka menggambarkan bahwa Nabi adalah sosok laki-laki yang haus seks serta pengumbar nafsu dan kenikmatan. Padahal kita tahu bahwa beliau selama 25 tahun hidup di tengah komunitas jahiliyah. Sudah barang tentu di tengah komunitas jahiliyah tersebut beliau tetap terjaga kehormatannya dari semenjak kecil, terhindar dari pengaruh aliran-aliran sesat di tumbuh di sekitarnya. Oke. Adapun biasanya keinginan menggebu untuk menikah lagi atau berpoligami dialami oleh laki-laki yang usianya berkisar antara 20 sampai 50 tahun. Meski demikian, pada rentang waktu tersebut Nabi Muhammad SAW gak berpikir untuk menduakan Khadijah dengan wanita lain, dengan wanita dari kalangan budak maupun dari kalangan wanita biasa. Adapun setelah Khadijah wafat, kemudian Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha dan juga beberapa wanita lainnya karena mereka memiliki latar belakang dan motif yang berbeda-beda. Beliau menikahi mereka bukan semata senang kepada mereka, melainkan terselip sebuah hikmah dan sebab. Bagi seorang muslim yang beriman, hikmah dan sebab tersebut mendorongnya untuk semakin mengagungkan Nabi, memuliakan beliau dan mengakui kesempurnaan akhlak beliau. Alhamdulillah, dari kisah ini sudah tergambar dengan jelas bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah, bagaimana kecintaan Khadijah kepada Muhammad Rasulullah SAW yang mensupport abis-abisan, yang membantu totalitas dakwahnya Rasulullah SAW. Apalagi Khadijah wanita yang terhormat, apalagi kita kenal Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya, yang benar-benar membantu bagaimana perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik, semakin menarik kisah yang kita angkat tentang sirah nabawiyah dari perjalanan Rasulullah SAW. Bahkan saat ini kita sudah sampai di materi tentang bagaimana pernikahan Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Oke, pantengin terus channel YouTube TLT tentang sirah nabawiyah. Insyaallah ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman semua, sahabat TLT like, komen, share, dan tentunya kalau bagi kita ini bermanfaat, silakan subscribe karena subscribe itu gratis dan kuotanya yang bayar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.